Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dila Septiana Putri Jen dengan NIM 210805638 dari kelas PM2B. Di sini saya akan menghafal 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis beserta maknanya terkait dengan pendidikan guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Berikut 5 ayat Al-Quran terkait dengan pendidikan. Yang pertama, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila fangsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian makna pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu: yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu dan beriman baik di dunia atau di akhirat. Yang kedua, Allah selalu mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan yang ketiga, ayat ini sangat memotivasi agar orang beriman selalu menuntut ilmu agar selalu menjadi orang yang berilmu. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang beriman. Makna pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 43 yaitu: Allah menjelaskan faedah dibuatnya perumpamaan bagi manusia untuk mendekatkan pemahaman mereka kepada apa yang sulit untuk mereka pahami dan untuk memperjelas apa yang perkaranya terasa sulit oleh mereka. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Muhammad SAW membaca ayat 43 surat Al-Ankabut ini lalu bersabda yang artinya, orang alim ialah orang yang memahami tentang Allah lalu mengamalkan ketaatannya kepadanya dan menjauhi kemurkaannya. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Makna pendidikan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 yaitu: dalam ayat ini Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa sebagai calon murid kepada calon gurunya dengan mengajukan permintaan berupa bentuk pertanyaan. Itu berarti bahwa Nabi Musa sangat menjaga kesopanan dan merendahkan hati. Beliau menempatkan dirinya sebagai orang yang bodoh dan mohon diperkenankan mengikutinya supaya Khidir sudi mengajarkan sebagian ilmu yang telah diberikan kepadanya. Menurut Al-Qadhi, sikap demikian memang seharusnya dimiliki oleh setiap pelajar dalam mengajukan pertanyaan kepada gurunya. Selanjutnya yaitu Quran Surat Toha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Wa qul rabbi zidni ilma. Shadaqallahul adzim. Artinya, maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Makna pendidikan dalam Quran Surat Toha ayat 114 yaitu: jangan tergesa-gesa saat membaca Al-Quran sebelum menyempurnakan tajwid, dan tambahkanlah ilmu tajwid itu. Yang kelima yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul adzim.
Artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Makna pendidikan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85 yaitu, ayat ini menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh yang menghidupkan jasad manusia. Lalu Nabi menjawab bahwa roh adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan pernah tahu bahwa roh itu bisa membuat jasad menjadi hidup karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu hanyalah sedikit. Sebagai orang yang beriman, kita hanya diwajibkan untuk mengimani bahwa roh itu ada dan ia termasuk hal gaib yang sehingga kita wajib mengimaninya karena iman kepada gaib adalah salah satu ajaran agama yang wajib diyakini. Kemudian 5 hadis yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama yaitu hadis riwayat Abu Hasan. Ta'allamu minal ilmi ma syi'tum fa wallahi la tu'ti jazaa'am bijam'il ilmi hatta ta'ammalu. Yang artinya, belajarlah kalian semua atas ilmu yang kalian inginkan, maka demi Allah tidak akan diberikan pahala kalian sebab mengumpulkan ilmu sehingga kamu mengamalkannya. Makna pendidikan dalam hadis riwayat Abu Hasan yaitu, hadis tersebut menjelaskan apabila kita belajar ilmu namun tidak mengamalkannya, maka Allah tidak akan memberikan pahala. Yang kedua yaitu hadis riwayat Abu Nu'aim. Ta'allamu ilmi wa ta'allamu lil ilmi sakinati wal waqari wa tawaddu'u liman tata'allamuna minhu. Yang artinya, pelajarilah olehmu ilmu pengetahuan dan pelajarilah pengetahuan itu dengan tenang dan sopan. Rendah hatilah kamu kepada orang yang belajar kepadanya. Makna pendidikan dalam hadis riwayat Abu Nu'aim yaitu, hadis tersebut menjelaskan bahwa kita harus mempelajari ilmu pengetahuan dengan tenang dan sopan. Apabila ada seseorang yang ingin belajar dengan kita, maka kita harus rendah hati. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Makna pendidikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yaitu, hadis tersebut menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang keempat yaitu hadis riwayat At-Tailami. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya, dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut akan lebih baik dari 1000 orang yang beribadah atau ahli ibadah. Makna pendidikan dalam hadis riwayat At-Tailami yaitu, hadis tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang berilmu dan membagikan ilmunya tersebut maka akan lebih baik dari ahli ibadah. Yang kelima yaitu hadis riwayat At-Tabrani. La yadbahilil jahili ayaskuna ala jahli wala lil alimi ayaskuna ala ilmi. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Makna pendidikan dalam hadis riwayat At-Tabrani yaitu, hadis tersebut menjelaskan jika seseorang yang bodoh itu tidak baik untuk mendiamkan kebodohannya, begitupun dengan orang yang berilmu tidak baik untuk mendiamkan ilmunya.